Oke, kita tinggal nyari air minumnya mungkin. Nah, ini air minum ya, air putih 1 dus. Minumannya kita ikat 12 liter lur. 12 liter ya, lumayan berat lah ya. Ini beras 5 kilo, taruh di depan. Jadi seperti inilah lur, ketika kalian tinggal di pedesaan Jepang ya, kalian harus terbiasa dengan kondisi tempat yang sepi seperti ini. Karena ketika kita mau belanja, kita harus mau nggak mau ngelewatin tempat yang kayak gini. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini Nyong Watashi mau ngajakin kalian buat belanja lur. Hari ini Nyong Watashi mau belanja air minum ya, karena kemarin di Jepang itu ya Nyong Watashi ngeliat di berita gitu, katanya air swasta di Jepang itu sebagian belum dites apa namanya ya, zat kimia PFAS ya. Pokoknya bahaya banget buat di tubuh gitu lur, kayak yang ada di besi-besi kalau nggak salah ya. Terus zat kimia ini bisa nyebabin kanker gitu loh. Ya Nyong Watashi takut kan, karena selama 3 tahun di Jepang Nyong Watashi itu minum air keran terus ya. Katanya air keran ini sebagian itu belum dites zat kimia PFAS gitu loh. Jadi takut gitu. Sambil nunggu-nunggu berita juga kan Nyong Watashi ya harus beli gitu lur, beli air minum botolan ya. Nih selama 3 tahun Nyong Watashi itu minum air keran kayak gini lur, di dalam, di dapur sama di ini ya. Nih sebenarnya airnya bersih banget ya, airnya tuh sebenarnya bersih banget, tapi kalau diminum itu memang kayak ada rasa apa ya, kayak ada bau-bau kaporit gitu loh lur. Ini sebenarnya Nyong Watashi juga sambil apa ya, nanya ke bos kan, ini air di pedesaan ini aman nggak buat diminum gitu. Ini saluran air di sini itu milik swasta apa milik negara gitu loh lur. Nyong Watashi kurang tahu juga ya. Tapi katanya ya orang-orang di sini itu minumnya ada yang air keran juga sih, dan katanya itu aman. Tapi karena Nyong Watashi agak maras, agak takut gitu kan, ya Nyong Watashi beli dulu lalu sambil nunggu-nunggu berita kan. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke lur, kita OTW ke supermarket ya. Ini sebenarnya Nyong Watashi juga sekalian mau beli itu, mau beli beras. Terus nanti Nyong Watashi juga nyari celengan ya, karena jujur Nyong Watashi ya akhir-akhir ini karena mungkin udah panas ya, Nyong Watashi itu kalau ada uang receh lur, itu kebiasaan banget pengen beli minuman di mesin jual otomatis itu loh lur. Asli, menurut Nyong Watashi itu aduh kebiasaan buruk sih. Maka dari itu Nyong Watashi pengen beli celengan yang koin itu loh, yang buat 500 yen sama 100 yen. 500 yen itu 50.000 rupiah ya kalau dirupiahkan. Terus kalau yang 100 yen itu sekitar 10 ribuan lah, 10.000 rupiah. Jadi jam-jam segini tuh memang orang-orang Jepang lagi pada pulang kerja ya lur. Jadi jalanannya lumayan rame walaupun ini di pedesaan Jepang ya. Terus kemarin itu ada yang nanya, kereta di situ kok keretanya kayak kecil gitu ya, kayak pendek gitu. Memang di sini lur kalau kereta lokal itu antar desa, jadi kayak penumpangnya nggak terlalu banyak gitu loh. Makanya cuman 1 gerbong kan. Tapi kalau udah memasuki weekend terus jam-jam sibuk itu biasanya ditambahin 1 gerbong lagi, jadi 2 gerbong gitu. Paling banyak sekitar 2 gerbong sih. Kalau Sabtu Minggu itu memang ramai banget lur, pada ke kota ya orang-orangnya. Oh ya, kita bahas air di Jepang lagi ya. Jadi sebenarnya air di Jepang itu Nyong Watashi, konnichiwa, Nyong Watashi udah konsumsi sekitar 3 tahun lebih lur. Dari tahun pertama kali Nyong kesini, itu ya minum air keran rasanya kayak aneh kan, kayak ada bau-bau kaporit gitu. Terus Nyong Watashi sempat kayak ngerebus airnya gitu. Kemudian beli juga pernah, beli botolan ya. Di Jepang itu nggak ada tukang galon,
nggak ada orang jual galon kayak di Indonesia gitu loh lur, air galon isi ulang itu. Nggak tahu kalau di kota ya, tapi kalau di pedesaan kayak gini, apalagi pedesaan tempat tinggal Nyong Watasi ya, itu bener-bener nggak ada tukang galon gitu. Gas aja nih, gas hari-hari gitu, itu ada petugas sendiri yang ganti. Jadi kita nggak usah repot-repot beli ke warung, beli gasnya, ngangkat-ngangkat gas gitu ya. Karena petugasnya itu yang nanti bakal ngangkatin terus gantiin gitu loh lur. Ya. Apalagi di Jepang kan lansia-lansianya banyak banget ya. Lansia-lansia kan pada nggak kuat tenaga tuh, gas segitu tuh. Ya. Nggak punya tenaga kan, maksudnya tenaganya kurang lah buat ngangkat-ngangkat tabung gas yang gede banget. Terus tabung gas di sini tuh nggak melon ya, maksudnya nggak kecil 3 kilo gitu loh kayak di Indonesia. Di sini tuh gasnya ukuran yang biru itu berapa lur ya? Pokoknya segitulah, itu yang paling kecil. Terus ada juga yang lebih gede lagi juga ada itu. Nih rumah kosong nih di pinggir jalan nih ya. Ngeri lur. Ini kosong lagi nih. Nih di Jepang lur, walaupun di desa itu ada lampu merah, ada stasiun kereta api ya, walaupun kereta kecil. Kita nyebrang lur, lampu merah. So di kiri ini ada taman juga nih. Ini ada taman ya. Biasanya taman itu tiap kayak kayak perumahan gitu ada, terus komplek-komplek gitu lah lur ya, kayak dibikin oleh kompleknya gitu. Terus taman kota juga ada, taman desa juga ada lur. Lengkap lah lur di sini, fasilitas-fasilitas umumnya keren-keren sih. Nah sebenarnya kemarin itu Nyong Watasi ngelihat video di Instagram. Ada media lah yang nginfokan kalau air di Jepang itu nggak semuanya aman gitu buat diminum. Air keran ya, air keran yang diminum langsung gitu. Katanya ada zat kimia PFAS kan. Terus setelah Nyong Watasi cari tahu di internet, si PFAS-nya ini ternyata kayak nggak mati walaupun direbus gitu loh, nggak hilang walaupun udah direbus gitu. Ya Nyong Watasi takut kan. Nyong Watasi juga sambil nyari-nyari info nih di desa Nyong Watasi itu aman apa enggak gitu, air minumnya, air kerannya. Soalnya air itu ya, apalagi Nyong Watasi kerjanya di pertanian ya lur, itu sangat penting banget lah lur. Nyong Watasi harus minum yang banyak kan. Soalnya kerjanya ya lumayan capek gitu, berkeringat ya. Kerja lapangan gimana sih lur? Butuh banget minum kan. Nah Nyong Watasi takut sih. Apalagi itu Nyong Watasi udah konsumsi dalam jangka panjang. Beberapa tahun yang lalu selama di Jepang selalu mengkonsumsi air keran gitu. Makanya Nyong Watasi ya mulai sekarang pengen beli dulu nih, sambil nunggu info ini airnya bener-bener aman apa enggak buat diminum gitu. Ini musim semi, pohonnya kayak hijau muda ya, kayak baru tumbuh kan. Memang baru tumbuh lur. Ya kita nyebrang dulu. Jarak supermarketnya sekitar 15 menit dari rumah, 15 sampai 20 menit. Terus ini Nyong Watasi mau ke tempat yang tutup jam 7 dulu ya, tempat celengannya. Namanya Daiso. Jadi Daiso itu murah-murah lah. Barang-barangnya cuma 100 yen. Tapi ada juga yang 100 yen ke atas sih lur. Nah, ini dia lur tokonya. Namanya Daiso ya. Kita parkir di sini nih. Oke, kita ke Daiso nyari celengan dulu nih. Ini tempat parkirnya luas banget walaupun tokonya kecil ya. Di Jepang memang selalu gitu lur. Tempat parkir itu harus lebih luas daripada tokonya asli sini. Oke, kita masuk. Bentar lagi tutup lur, nih sejam lagi ya tutup. Nih jadi barang-barang kayak gini lur, tas-tas kayak gini, ini 300 yen nih ya. Tote bag, alat-alat dapur, pel-pel ya, lengkap banget lah. Sibur nih, ciduk. Di Jepang juga ada ciduk lur. Nah ini dia
ya. Yang sih beli dua lur, yang transparan sama yang kayak gini, yang biru. Ini harganya 100 yen semua ini. Oke, kita bayar. Ini harganya 220 yen. Beli dua, satunya ini 110 yen. Oke. Sudah selesai beli celengan, kita tinggal nyari berasnya ya, beras sama air minum lur. Ini deket banget, cuman di depan nih. Kalau teman-teman lihat tokonya ini, terus buat beli berasnya tuh yang warna hijau ya, yang luas banget lur ya, lengkap banget nih. Cosmos itu tempat-tempat kayak beras, sayur-sayur ada tapi dikit banget ya. Kalau mau sayur yang banyak itu di Trade Mart itu lur namanya ya, itu supermarket sayur-sayuran lah, sembako. Tapi kalau sini kayak sayur ada ya, tapi cuman berapa doang, cuman kayak buat pajangan gitu doang, nggak banyak lah, nggak lengkap juga. Nih, kita ke Cosmos namanya. Terus berasnya juga di sini biasanya lebih murah ya daripada di Trial juga. Kita masuk saja. Christmas. Hai. Kalau di Cosmos juga obat-obatannya lengkap banget lur ya, kayak apotik gitu, lengkap banget. Semoga ada beras murah. Nah ini kan lumayan, berasnya cuman seharga 2.800 ya, atau 2.900 lah, sekitar 300.000 kalau dirupiahkan. Kita beli satu beras. Kalian jadi tahu suasana supermarket di Jepang ya lur. Ini jajanan-jajanan, ini Watashi juga mau beli lah. Beli apa ya, yang manis-manis itu. Yang Watashi suka yang manis-manis sih. Kalau di supermarket, jajanan-jajanan ini lebih murah lur daripada di minimarket ya. Nih kesukaan yang Watashi ya, asli. Kita beli satu, terus apa lagi ya, ada Oreo juga nih, Oreo kayak di Indonesia ya. Ini kok mereknya Cubit ya, sebenarnya kayak bahasa Indonesia gitu loh lur, Cubit. Beli ini kah, kita beli ini ya satu. Di Cosmos juga ada perabot-perabot, tapi nggak selengkap di Trial ya. Kalau di Trial itu bener-bener lengkap, banyak banget pilihannya. Kalau di sini dikit gini lur. Kentang, beli kah kentang? Asli murah banget lur. Murah banget. Nih, ini mie di Jepang kelihatannya kayak enak banget ya, tapi babi semua lur. Kebanyakan ini pada mengandung babi. Yang nggak mengandung babi ini nih ya, mie samyang doang nih. Mie samyang ini halal nih ya, ada tulisannya halal. Yang Watashi nggak pengen, lagi nggak pengen. Supermarketnya ini nggak terlalu ramai banget lur lagi, tapi biasanya sih ramai banget ya. Ini udah memasuki jam-jam ramai juga. Oke, kita tinggal nyari air minumnya mungkin. Nah ini air minum ya, air putih satu dus. Harganya ini lur, harganya 450 yen ya, 50.000 rupiah lah ya. Nih satu kardus isi berapa ini, mana ya, isi 6 ya, 2 liter kali 6. Kemudian ini ada beda merek lagi, harganya 600. Ini lebih mahal ya, ini juga lebih mahal banget nih, 70.000 lur. Kalian tahu seperti biasa nyari yang murah. Oke. Kita yang ini aja ya. Yang mana sih, beli yang ini aja lur satu. Set, taruh
terus ini. Oke, ini ya. Lumayan berat sini sih. 12 liter, Lur. Berat ya. Sama beras 5 kilo. Kita udah cukup lah ya beli ini. Oh iya, minumannya ya kali nyobek ini, Lur. Ternyata sih beli aja ya. Minumnya beli lagi yang ini ya, yang lemon aja deh. Harganya 10.000. Oke. Oh, ternyata ini ada juga yang nggak kardusan ya. Kalau nggak kardusan 7.500 rupiah. Ini, Lur. Kalau ini minuman keras bahaya. Kita bayar lah ya. Kita bayar dulu. Jadi hari ini kita beli beras, wafer, biskuit, sama minuman, sama air mineral. Lihat nih. Hai. Kakek-kakek, Lur, itu, Lur. Sumimasen. いいですよ、入れたら。あ、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。は見てください。い、ありがとうございます。Nanti kita bayarnya di sini pakai mesin ya. Jadi yang nyekenin kasirnya. Hai. Kita pakai uang 1 juta, Lur. Hai, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Kita masukin. Totalnya nih ya 3.703. Jujule. Arigatou gozaimashita. Nih, Lur, kita udah belanja beras sama minuman ya. Arigatou gozaimashita. Banyak banget, Lur. Ini dia belanjaan Nyong Watashi, habisnya 3.703, hampir 4.000 yen ya. Kalau dirupiahkan mungkin ya 400.000 rupiah, Lur. Beli beras sama air minum. Ini beras ya. Kita taruh dulu di sepeda. Semoga aja banyak kuat ya, Lur ya. Oke, Lur, yang pertama kita taruh dulu minumannya ya di sini. Minumannya kita ikat 12 liter, Lur. 12 liter ya, lumayan berat lah ya. Nih, Lur. Jujur Nyong Watashi takut sih, Lur, kalau misal menyangkut kesehatan ya. Walaupun air minum gitu, air minum Nyong Watashi, aduh, takut banget sih. Butuh banget juga ya, makanya harus bener-bener beli yang harus bener-bener minum yang bagus lah, Lur ya, demi kesehatan. Ini berasnya 5 kilo, Lur. 5 kilo kita taruh depan aja, taruh di depan. Asli, Lur, ini beratnya 10 kilo lebih ya. Goesnya 20 menitan. Kalian kuat nggak, Lur, goes kayak gini, Lur? Ini notanya, buang aja nota. Sudah kita ikat kencang ya. Sudah diikat kencang, terus berasnya di sini. Semoga aja sepedanya kuat ya, Lur ya, lo. Ini sepedanya penuh perjuangan, Lur. Ini kalau Nyong Watashi pulang kan
kamu berjasa banget. Sepeda kamu berjasa banget ya, walaupun ini beli sendiri ya, beli sendiri, nggak dikasih inventaris sama bos. Kalau teman-teman yang lain kan mereka pak sepedanya pada dibeliin lur, ini yang Watashi beli sendiri ya. Belanja sudah, kita tinggal makan lur, makan ciki dulu ya, makan wafer bentar, istirahat, isi tenaga karena yang Watashi belum makan sih, ini pulang kerja langsung OTW, belum makan ya. Nanti biskuitnya lur, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini. Kalau di scan juga halal ya. Biskuit yang ini nih, halal lur. Oke lur, ini Nyong Watashi sedang OTW pulang ya. Ini jalan yang sama seperti yang Nyong Watashi tadi berangkat. Ya seperti yang kalian lihat lah lur. Di Jepang penerangannya sangat minim ya. Kalau di sini sih masih kayak ramai lah. Tapi nanti ketika udah memasuki deket-deket tempat tinggalnya Nyong Watashi lur, waduh itu udah beda lagi. Di sana sangat gelap, lebih dari ini ya. Rumah-rumah di Jepang itu mereka yang nyala itu cuman lampu depan, itu pun 1-2 rumah ya. Karena memang orang-orang di Jepang ini mereka sangat hemat listrik lur. Ya listrik di Jepang memang mahalnya luar biasa ya. Ini malah di perempatan kayak terang. Waduh lur, ini Nyong Watashi sambil bawa akuanya ya, harus pelan-pelan banget, berat juga ini. Di depan beras tuh ya, di keranjang beras, di belakangnya minuman lur. Ya resiko tinggal di Jepang, apalagi di pedesaan ya kayak gini lah lur. Kalian teman-teman yang mau ke Jepang ya, kalian yang mau tinggal di pedesaan Jepang ya harus terima kayak gini lah lur, kayak Nyong Watashi kayak gini. Belanja jauh, kalau pulang malam gelap ya. Tempat apa ini, pemadam kah? Oh ya pemadam kayaknya ini. Tapi pemadam kebakarannya kayak swasta ya lur, itu lur. Oh ya teman-teman di Jepang gimana nih, kalian lihat juga nggak sih gosip-gosip apa tentang air keran di Jepang yang katanya sebagian itu belum diuji ya, yang katanya airnya ini bisa mengandung PFAS bro, bahaya. Gimana yang di Jepang? Boleh komen ya kalau misal kalian tinggal di Jepang, apakah kalian mengkonsumsi air keran juga, apakah kalian minumnya beli gitu. Wah ini harus pelan-pelan banget lur, harus pelan-pelan banget ya, takut banyak jeblok lagi nih. Gini lur, rumah-rumah di Jepang ya yang masih ada penghuninya aja nggak ada, maksudnya nggak dipasangin lampu ya, lampunya nggak dinyalain gitu. Dipasangin sih dipasangin ya, tapi nggak dinyalain. Apalagi yang kosong kayak gini lur, waduh. Yang ada penghuninya aja gelap, apalagi yang nggak ada penghuninya. Ini ada orang parkir di sini bro. Lewat mana ini? Ini aja deh. Kita berhenti dulu sebentar di sini ya, nyeremin ya tempatnya ya. Kita berhenti di sini lur. Beras lur 5 kilo. Lihat lur, beras 5 kilo, air 12 liter. Harus lewatin hutan. Ini tebing loh ya. Ini bukit, ini ke sana kita nanti lur. Serem juga ya. Ini terowongan yang ada kereta nih di atasnya, yang dulunya Nyong Watashi pernah ngerekam. Ya jadi seperti inilah lur, ketika kalian tinggal di pedesaan Jepang ya, kalian harus terbiasa dengan kondisi tempat yang sepi seperti ini. Karena ketika kita mau belanja, kita harus mau nggak mau ngelewatin tempat yang kayak gini lur. Ini alhamdulillah banget Nyong Watashi paling tinggal 5 menit lagi sampai ya. Tapi harus pelan-pelan banget karena ini beratnya luar biasa lur. Berat banget ini, berat banget ini ya. Oke, dan karena menurut Nyong Watashi ini tempat gelap ya, yang bakal Nyong Watashi lewatin itu tempat gelap, dan menurut Nyong Watashi kurang menarik jika di video karena nggak kelihatan apapun.
akhirnya kita akhiri videonya sampai segini dulu ya lur. Terima kasih buat kalian semua ya yang udah selalu support Nyong Watashi. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada lur. Oke, Nyong Watashi pamit. Terima kasih banyak ya. Bye bye.